Halo guys, balik lagi bareng gua Bang Al. Kali ini kita akan bandingkan mana yang lebih worth untuk kalian beli atau upgrade sampai ke level maksimal antara tukang magang atau asisten lab. Mungkin sebelumnya banyak yang mengira asisten lab ini ya gak guna gitu. Padahal setelah munculnya, nah ini muncul menu atau tambahan fitur dari kedua ini bisa saja menjadi worth it cuy. Dan gua berharap kalian bisa menjadikan video ini referensi buat kalian yang ingin mengupgrade kedua tukang magang ini. Sebenarnya ini khusus buat kalian aja yang punya permata terbatas. Kalau kalian punya permata yang banyak, ya tidak perlu mikir, bisa beli dan upgrade keduanya sekaligus. Tapi buat kalian yang main gratisan kayak gua dan beberapa player Clash of Clans lainnya, kalian wajib banget nonton video ini sebagai referensi supaya bisa mengambil pilihan yang tidak salah cuy. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita bahas. Oke, untuk tukang magang dan asisten lab itu sudah ada rumahnya sendiri cuy. Dan di sini terdapat fitur tambahan oleh keduanya. Jadi keduanya dapat, gua kira kemarin hanya untuk asisten lab. Nah, jadi sekarang bisa kalian pekerjakan terus-menerus. Jadi secara otomatis dia akan bekerja ketika udah selesai istirahat 23 jam. Sama banget. Kalian bisa langsung klik checklist aja, kayak sayang sekali di sini udah lagi berjalan gitu. Kalian langsung checklist aja, jadi dia otomatis akan bekerja di tempat yang sama. Misalnya sedang upgrade apa, nah dia akan bekerja lagi setelah dia selesai istirahat, kayak gitu. Jadi tidak perlu kalian pekerjakan kembali. Oke, itu fitur tambahan yang wajib kalian tahu dan menurut gua sangat berguna banget. Oke, perbandingan yang kedua yang perlu kalian pikirkan adalah keduanya itu tidak muncul secara bersamaan cuy. Oke, gua cek dulu. Di TH7 belum ada cuy ya, belum muncul keduanya. Di TH8 juga harusnya belum muncul cuy. Nah, kalau misalnya asisten lab, dia akan muncul di Town Hall atau TH9. Sedangkan untuk tukang magang, dia akan munculnya di TH10. Menurut gua ini semacam ya gocekan lah buat yang baru tahu gitu. Jadi misalnya di TH9 udah full beli asisten magang gitu, atau asisten lab. Nah, padahal di TH10 ada tukang magang. Jadi wajib banget yang baru TH9 nonton ini untuk bisa memikirkan apakah akan menahan dulu untuk membeli atau upgrade sampai max di TH9 asisten labnya, karena di TH10 akan muncul tukang magang yang mungkin jauh lebih worth it. Oke, itu perbandingan yang pertama. Perbandingan yang kedua ini yang penting banget cuy ya. Kalian harus tahu kalau misalnya tukang magang itu memiliki job desk yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan asisten lab. Otomatis ketika job desk-nya jauh lebih banyak, kalian bisa lihat semua yang ada di sini itu menjadi job desk dari tukang magang. Dia bisa membantu semua bangunan yang ada di sini. Sedangkan kalau asisten lab, ya dia bekerjanya cuma di riset di laboratorium. Di sini ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 51 item yang akan dikerjakan oleh asisten lab. Ingat, 51 itu sampai di TH17. Hanya 51 item saja. Dan setiap naik TH itu biasanya ada beberapa item yang tidak perlu kalian upgrade. Kayak misalnya yang ini langsung level max. Ada beberapa item yang mungkin bisa kalian skip juga, karena menurut gue ya kalian tidak sering pakai gitu. Jadi job desk-nya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tukang magang yang banyak banget. Oke, itu perbandingannya yang harus kalian ketahui.
Perbandingan selanjutnya adalah ini nih yang paling penting dari segi harga cuy. Tukang magang kalian bisa beli baru dapat itu, kalian harus beli di level 1 500 games kalau misalnya di tukang magang. Sampai di level max itu totalnya 6.500. Dia bisa menyelesaikan atau menghemat perharinya itu 8 jam. Oke. Kalau asisten lab kalian bisa dapetin secara gratis di TH9, gratis di awal, dan dia hanya bisa menyelesaikan atau membantu pengurangan waktunya itu 1 jam per hari. Itu level gratis. Sampai di level 2 kalian harus udah bayar, kalau gua ndak salah 500 game. Kalian bisa lihat aja daftarnya di sini, gua tidak begitu hafal. Tapi ketika kalian ingin max, totalnya adalah 8.500 per mata. Akan tetapi untuk penghematan waktunya jauh lebih besar juga, yaitu sampai 12 jam lebih. Dengan tentunya per mata yang jauh lebih besar juga. Nah, ini nih yang bikin bingung nih. Harus pilih yang mana? Kalian tinggal timbang-timbang aja mana yang mungkin kalian akan pakai terus-menerus. Nah, tapi ingat, ini semuanya permanen dan akan ada sampai di TH30, 31 dan seterusnya akan tetap ada. Jadi menurut gua, kalau misalnya kalian punya budget di awal, menurut gua ya beli aja tukang magang bisa sampai max. Kalau mungkin nantinya kalian dapat permata gratis lagi, nanti gua bantulah cari event-event gitu. Kalian bisa dapetin juga asisten lab ini secara percuma. Ya kembali lagi, kebutuhan kalian apa terserah kalian, karena ini base kalian sendiri, jadi ya kalian tentuin sendiri. Atau kalau kalian mau kombinasikan, misalnya tukang magang beli dulu sampai level 4, 5 gitu, asisten lab kan bisa gratis, ya pakai gratis aja dulu, bisa juga, terserah dari kalian. Tapi intinya yang ingin gua bahas di sini sebenarnya mana yang lebih worth. Kalau misalnya kalian punya banyak permata, tidak akan menjadi pilihan, kalian sangat butuh keduanya. Tapi kalau misalnya seperti gua dan beberapa orang yang tidak beli permata, kalian bisa maksimalkan dulu di tukang magang. Kalau udah max, kalian bisa beli juga asisten lab. Tapi perlu kalian ingat juga, dengan permata yang segitu banyaknya, kalian bisa beli juga banyak skin. Lo bayangin 8.500 lo bisa punya setidaknya 5 skin yang lo bisa beli dengan permata. Tapi kalau kalian tipe yang tidak suka skin, ya nggak usah gitu, banyak sebenarnya. Bisa juga dengan harga yang 8.500 permata tadi, kalian bisa membeli banyak item. Kalian bisa beli ramuan yang ada sini, beli banyak banget yang lo bisa beli dengan 8.500 atau 6.500 permata tersebut. Sekali lagi, mungkin setiap orang berbeda-beda bagaimana tingkatan worth atau tidaknya, tergantung kebutuhan kalian. Gua sendiri pribadi akan upgrade terlebih dahulu untuk tukang magang, karena juga di sini tukang magang gua udah di level 4. Ya mungkin akan gue maksimalin dulu di setiap TH-nya. Kalau misalnya ada lebih, karena ya gampang banget cuy, nanti gue ajarin gimana cara dapetin permata yang banyak. Ini juga masih ada belum gue klaim. Nanti kita akan buatkan tutorial di mana saja yang bisa dapetin permata cepat dan juga secara gratis tentunya. Oke, sekarang tugas kalian komen di kolom komentar, kira-kira kalian akan beli atau upgrade yang mana dulu, atau mungkin beli keduanya, atau mungkin bahkan tidak beli keduanya. Bisa saja, tergantung dari kalian. Oke, gue tunggu komen dari kalian, dan yes, sampai ketemu di next video untuk pembahasan yang menarik lainnya. Dan tentunya gue akan cari tutorial event-event gratis lainnya, gratis permata, ramuan, dan apapun itu. Kalian bisa tunggu aja di channel gue. Oke?
Sampai ketemu di next video. Bye bye.